Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertahanan atau Perkimtan Kabupaten Goa, Abdullah Sirajuddin, ditetapkan sebagai tersangka. Ia ditetapkan dalam kasus dugaan gratifikasi dan pungutan liar dalam pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG dan sertifikat layak fungsi. Penetapan tersangka tersebut diumumkan Kapolres Goa AKBP Muhammad Aldi Sulaiman dalam konferensi pers di Mapolres Goa, Jalan Samsudin Tundro, Kecamatan Sumbaopu, Kabupaten Goa pada Kamis 18 Juni malam. Muhammad Aldi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari penyelidikan mendalam. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan adanya aliran dana yang masuk ke rekening penampungan yang digunakan dalam praktik tersebut. Menurut Aldi, total dana yang masuk ke rekening penampungan mencapai 1,8 miliar rupiah. Ia menerangkan tersangka diduga meminta dan menerima uang secara ilegal dari para pengembang perumahan, pengusaha retail, konsultan, hingga korporasi mengurus perizinan PBG dan SLF di Goa. Uang tersebut digunakan untuk pembiayaan kegiatan dinas maupun sebagai fee transaksional guna memperlancar penerbitan izin. Abdullah diduga memanfaatkan rekening milik staf honorer berinisial FSZ sebagai rekening penampungan. Menegaskan komitmen totalnya di dalam membongkar praktek rasuah, tatanan pemerintahan, pelayanan publik, dan iklim investasi di wilayah hukum kita. Kami sampaikan update resmi bahwa Polres Goa resmi telah menetapkan status tersangka dan melakukan penahanan terhadap saudara dengan inisial AS, yang mana yang bersangkutan adalah merupakan Kepala Dinas Aktif Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan atau Perkimtan Kabupaten Goa. Kemudian dapat kami sampaikan, tersangka AS dijerat atas dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan atau pungutan liar, pemerasan dalam jabatan yang mana diakumulasikan dengan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU di dalam kegiatan pengurusan persetujuan bangunan gedung PBG dan sertifikat layak fungsi atau SLF pada Dinas Perkimtan Kabupaten Goa. Penahanan tentunya dilakukan adalah guna kepentingan penyidikan setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan maraton kemarin tepatnya selaku tersangka selama kurang lebih 8 jam. Dapat kami sampaikan terkait dengan kronologis maupun modus operandi adalah perkara ini bermula dari adanya penyelidikan mendalam mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang yang sistematis di dalam proses pengurusan PBG dan SLF. Modus yang digunakan oleh tersangka AS selaku kepala dinas adalah diduga meminta atau menerima sejumlah uang ilegal dari para pengembang perumahan, dari para pengusaha retail, konsultan,
maupun korporasi pemohon izin yang ada di Kabupaten Goa dengan modus operandi untuk pembiayaan kegiatan dinas maupun sebagai fee transaksional untuk memperlancar penerbitan izin. Untuk menyamarkan praktik ini, tersangka AS diduga menggunakan rekening pribadinya secara langsung. Saya ulangi, tersangka AS diduga menggunakan rekening pribadinya secara langsung. Kemudian, mohon maaf, saya ulangi. Jadi tersangka AS diduga tidak menggunakan rekeningnya secara langsung, melainkan memanfaatkan rekening milik saudara FSZ. Ya, yang bersangkutan saudara FSZ ini adalah merupakan staf ataupun tenaga honorer non ASN pada Dinas Perkimtan Kabupaten Goa, yang mana rekening saudara FSZ itu digunakan sebagai rekening penampung. Terhadap saudara FSZ sendiri, saat ini adalah statusnya sebagai saksi yang bersifat kooperatif di dalam membantu penyidik untuk membongkar seluruh alur perintah dari tersangka AS. Kemudian dapat kami sampaikan, berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan total dana yang masuk awal ke rekening penampung sejumlah 1.861.320.000 rupiah. Dan perlu kami tegaskan, nominal ini adalah baru temuan awal di dalam satu rekening penampung saja. Tentunya penyidik terus mendalami akumulasi aliran dana terstruktur lainnya yang mana menggunakan sistem komitmen per unit toko retail maupun kawasan perumahan. Dari total dana pada rekening penampung tersebut, sebagian besar kemudian diteruskan ke beberapa rekening milik tersangka AS. Ada juga yang ditarik secara tunai atau digunakan untuk kepentingan pribadi dari saudara AS selaku oknum dari kepala dinas. Dapat kami sampaikan, akuntabilitas penyidikan kami hingga hari ini telah diperkuat oleh pemeriksaan secara intensif terhadap 58 orang saksi. Dengan rincian, kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari internal Dinas Perkintan Kabupaten Goa. Kemudian kami juga melakukan pemeriksaan beberapa orang saksi dari pihak konsultan, dari instansi dinas terkait, dan juga kami juga melakukan pemeriksaan dari pihak retail modern, kemudian developer, pihak usaha rumah makan, dan juga lain-lain. Jadi totalnya saksi yang kami telah lakukan pemeriksaan adalah 58 saksi. Dapat kami sampaikan, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 saksi ahli demi memperkuat konstruksi perkara, yakni dari saksi ahli pidana. Kemudian kami juga berkoordinasi dan meminta bantuan ahli dari PPATK. PPATK adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Kemudian kami juga memeriksa saksi dari Kementerian PUPR dan juga dari saksi ahli bahasa. Dapat kami sampaikan juga, barang bukti yang telah kami sita adalah yang pertama, SK pengangkatan tersangka AS sebagai Kadis Perkintan Kabupaten Goa. Yang kedua adalah 3 unit handphone yang memuat rekam jejak digital komunikasi transaksional. Yang ketiga, dokumen-dokumen perizinan berupa site plan dan berita acara hasil konsultasi bangunan. Yang keempat, SP2D, surat perintah pencairan dana. Dan yang kelima adalah rekening koran Bank BRI atas nama saudara FSZ sebagai rekening penampung. Kami sampaikan juga bahwa pasal yang dipersangkakan dan ancaman pidana, Polres Goa
menerapkan pasal berlapis tanpa kompromi terhadap tersangka AS, yakni yang pertama, pasal 12 huruf A dan atau pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang berikutnya pasal 606 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru. Yang ketiga adalah pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan atau pasal 607 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tersangka diancam dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.